Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran IPS kelas 7 bersama Ibu Dwi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam di Indonesia dapat dilihat dalam beragam bentuk, yakni air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka pembahasannya akan dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan bahan tambang. Potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Hutan masih banyak ditemui di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan juga banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik dan hanya ditemukan di Indonesia. Contohnya babi rusa, burung maleo, bekantan, dan harimau. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu, yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya banyak spesies tumbuhan dan hewan terancam punah, bahkan beberapa di antaranya sudah dianggap punah. Jika hal ini terus-menerus terjadi, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang hutan kita akan habis, padahal hutan memiliki banyak manfaat. Berikut adalah manfaat-manfaat dari hutan. Yang pertama, sebagai tempat menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, sebagai tempat hidup flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Manfaat hutan yang ketiga adalah mencegah erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Hutan dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Manfaat hutan yang terakhir adalah sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Kita beralih ke potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki beraneka bahan tambang. Aneka bahan tambang tersebut dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun di luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia dan di mana saja lokasi pertambangan di Indonesia? Mari kita simak. Ini adalah peta persebaran bahan tambang yang ada di Indonesia. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah minyak bumi dan gas.
Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi, dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksi energi tersebut masih terbatas jumlahnya. Cadangan minyak bumi di Indonesia terus berkurang seiring pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan cadangan akan habis dan harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Hal itu tidak akan terjadi dengan cepat jika ditemukan cadangan baru yang diperkirakan masih besar. Adapun sebaran penghasil minyak bumi di Indonesia adalah sebagai berikut. Kita beralih ke jenis bahan tambang yang kedua, yaitu batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya pembangkit listrik, rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata dan genteng, semen, batu kapur, dan industri kimia lainnya. Cadangan batu bara di Indonesia hanya mencapai 0,5% dari cadangan dunia. Namun, dilihat dari produksinya merupakan ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton per tahun. Berikut adalah persebaran pertambangan batu bara di Indonesia. Bahan tambang yang ketiga adalah bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Berikut ini adalah lokasi penambangan bauksit di Indonesia. Kita beralih ke bahan tambang yang keempat, yaitu pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Verbeek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Bahan tambang yang berikutnya adalah emas. Umumnya, bahan tambang ini digunakan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Berikut adalah tambang emas yang tersebar di Indonesia. Demikianlah penjelasan materi pada hari ini. Apakah kalian dapat menyebutkan apa saja manfaat hutan dan apa saja bahan tambang yang ada di Indonesia? Jika iya, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar pada video ini. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.